pembahasan yang sangat mendasar, yang sangat fundamental. Memberi nasihat aja itu ada adab-adabnya atau koridor yang harus dilalui. Karena agama Islam datang itu juga sebagai agama nasihat. Agama Islam datang selain sebagai rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi umat Islam, umat muslim, juga sebagai agama nasihat. Jikalau misalkan diasumsikan bahwa agama itu merupakan ruang yang penuh sendi, isi dari setiap sendi-sendi itu adalah nasihat. Assalamualaikum. Dan setiap manusia, khususnya yang beragama Islam, yang muslim, niku pasti membutuhkan nasihat dan menasihati. Niku harus. Landasanipun napa? Niki diriwayataken saking Abu Ruqayyah Tamim bin Aus. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna li'an ya Rasulullah. Qala ya Rasulullah, Allahu wali kitabihi wali rasulihi wal umatil muslimina wa amatihim. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah adalah Rasulullah SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Nah, sahabat Ruqayyah bertanya, untuk siapa nasihat itu? Rasul menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, kitabun Allah maksudnya pun, untuk Rasul Kanjeng Nabi, untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh umat kaum muslimin. Nah, dari sini jelas maka perlu adanya tata cara dalam memberikan nasihat. Karena sejatinya nasihat itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk menjemput ridhonya Allah. Nah, dalam memberikan nasihat kita tidak boleh istilahnya sembrono. Ada koridor atau tata cara, adab, akhlak yang harus dilakukan sesuai ajaran syariat Islam. Napa mawon niku? Niki beberapa adab yang hendaknya diperhatikan ketika kita menyampaikan, memberikan nasihat kepada orang lain. Pertama inggih punika, nasihat harus didasari dengan niat. Nomor 2, menggunakan kata-kata yang baik. Nomor 3, tabayun. Nomor 4, tidak boleh bersuudzon. Nomor 5, tidak boleh memaksa agar nasihat kita diterima. Nomor 6, tidak menasihati di depan umum. Dan yang terakhir, jangan melakukan tahris. Kita bahas satu persatu. Pertama, nasihat didasari dengan niat. Karena jelas sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tercapai tidak lepas dari yang namanya niat. Apapun hasilnya itu ya juga karena niatnya. Lek niatin niku memberi nasihat dalam koridor menggebu-gebu, dalam artian benti wong-wong niku ben tertarik. Niku mengke ketika tidak berhasil orang-orang itu menarik, tertarik dengan apa yang kita nasihatkan, itu nanti yang muncul di hati adalah penyesalan, menggerutu. Makanya niki perlu landasan yang paling dasar inggih punika niat. Niatipun apa? Niat ikhlas lillahi ta'ala. Jadi niat yang harus tertanam terlebih dahulu ketika akan memberikan nasihat inggih punika niat ikhlas lillahi ta'ala. Manfaatin apa ketika memberikan nasihat itu ikhlas?
Jadi nanti ketika nasihat kita itu tidak diterima, kita akan bisa menerima dengan lapang dada, legowo. Yang bahaya ketika tidak dilandasi dengan niat, ketika kita memberikan nasihat, kita dipengaruhi oleh nafsu. Nafsu pripun ingkang dimaksud? Contohnya enten tiyang bingung terus akhirnya njaluk nasihat. Nah, ketika kita memberikan nasihat, wong iki sing dikek nasihat iku mboten paham. Nah, terus kita berusaha memahamkan dengan landasan-landasan yang tidak jelas. Maksudnya memaksakan wong niku ben tertarik teng kula adalah panjenengan sami yang beri nasihat. Nah niku merupakan napa nggih? Nafsu intinya menggebu-gebu niku bar tertarik, akhirnya nasihat niku tidak tersampaikan. Terus yang nomor 2 nggih kita menggunakan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik nggih jelas menggunakan adab sopan santun. Tidak boleh istilah dengan emosi atau niku. Nah, ingkang nomor 3 nggih punika tabayun. Tabayun niku istilah cross check. Cross check sebenarnya niku sing dikarepne iku ya kaya apa. DE njaluk nasihat terus kita disuruh manasehati, itu nopo sing dikarepne. Apakah dia mengadu, apakah dia benar-benar mengalami suatu masalah yang ingin dinasihati, itu yang beri nasihat harus paham, harus cross check masalah terlebih dahulu. Dan selanjutnya mereka tidak boleh bersuudzon. Wong moro arep njaluk nasihat, kita tidak boleh bersuudzon atau berprasangka buruk. Mereka dinasihati mawon. Terakhir memiliki masih jangan memaksa agar nasihat kita diterima. Intinya ketika kita memberikan suatu nasihat, mboten usah maksa nasihat kita diterima niku, mboten usah maksa. Intinya nopo ingkang hak, nopo ingkang bener niku pun tersampaikan. Sehingga ketika dia mampu memahami apa yang kita maksud, itu semata-mata bukan dari kita, tapi dia mendapatkan nur ilahiyah atau hidayah dari Allah. Kita hanya sebagai perantara. Dan ketika dia tidak mampu menerima apa yang kita nasihatkan, kita juga tidak menyesal, karena kita hanya sebagai wasilah untuk menyampaikan hidayah kepada orang tersebut. Nah, kadang-kadang nggih wonten sing bahayane kita mriki ketika memberikan nasihat niku wau bali diselimuti nafsu. Artinya ketemu ngoten engko ujung-ujunge kowe kudu ngene nasihati dan lain-lain. Tapi semata-mata dia tidak menasihati, tapi hanya butuh pengakuan. Mriku sing bahaya. Ben tertarik dengan obrolan kita tanpa dilandasi landasan-landasan utawi napa istilahnya referensi-referensi yang jelas. Mriku akhirnya syukur ngomong seakan-akan yang diomongke bener. Nah, mriku karena sudah diselimuti nafsu di dalam hati. Mriku. Nah, terus lajengipun tidak menasihati di depan umum. Nah, ada kutipan dari Imam Syafi'i niku pernah dawuh, barang siapa yang menasihati saudaranya di tempat yang sepi, maka sungguh ia telah menasihatinya dengan penuh ketulusan. Dan siapa yang menasihatinya saudaranya di depan orang banyak, maka sungguhnya ia sedang merendahkan saudara tersebut. Nah, memiliki ketika memberikan nasihat sebaik mungkin berupaya tidak
dalam kerumunan banyak orang. Selain itu tidak disyariatkan di dalam Islam, itu nanti juga akan menjatuhkan mental mereka. Seakan-akan tidak memberikan nasihat, tapi malah menghina, menghardik, membeku. Dan yang terakhir, jangan melakukan tahris. Tahris adalah memancing pertengkaran antara satu sama lain. Ini dijelaskan di dalam kitab Jami al-Usul. Tahris adalah memancing pertengkaran antara satu sama lain. Maksudnya pripun? Ketika kita istilah disambati, dicurhati, berupaya memberikan nasihat itu dengan penuh ikhlas, penuh dengan ketulusan, tanpa adanya nafsu untuk mendapatkan pengakuan. Dan yang paling penting, jangan sampai ada istilah itu tahris. Tahris niku istilahnya istilah malih niku namimah, utawi mengadu domba. Mengadu domba niku boten barang. Justru itu nanti akan memperkeruh suatu permasalahan dan akan menimbulkan sebuah provokasi dan mencerai-beraikan hati kaum muslimin. Dan Allah melarangnya hal itu. Jadi inti dari adab-adab dalam memberikan nasihat adalah ketika kita memberikan nasihat, jangan memaksa mereka untuk mengakui apa yang kita sampaikan, tapi berupaya sampaikan mawon napa ingkang dados nasihati. Artinya dengan penuh ketulusan niku, dengan penuh keikhlasan. Kersane sing memahamkan niku nggih Gusti Allah piyambak. Karena faham atau tidaknya suatu penyampaian, suatu keilmuan itu bukan urusan kita. Seperti halnya sebagai seorang guru, kita diwajibkan hanya untuk menyampaikan ilmu, tidak diwajibkan untuk memintarkan murid, tidak diwajibkan untuk memintarkan orang. Nah, kenapa teng mriku dijelaskan ngoten teng syariat Islam? Karena ketika nanti murid itu tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan capaian apa yang kita harapkan, misalnya capaian kita harus pintar dan murid itu tidak pintar, akhirnya kita akan menghardik murid tersebut dan akan membuat kemalasan ketika kita mengajar di kemudian hari. Karena tolok ukur yang kita sampaikan adalah ben pinter, malah ngoten, bukan memberikan sebuah keilmuan. Dalam hal apapun ngoten, harus diniatkan dengan penuh keikhlasan. Dan untuk yang meminta nasihat, ketika dinasihati ini, jangan sampai memuncul perasaan baper dan lain-lain, karena itu nanti akan disusi ceklek. Makanya cara nasihat yang paling baik itu kalau di Torekoh niku menggunakan sebuah istilah atau ikhtilaf sanepan. Fungsi dari sanepan niku langsung, jadi apa yang disampaikan langsung menjerumus ke hati. Ketika mereka itu ngerasa, berarti itu sebuah nasihat. Tapi ketika mereka itu tidak merasa ketika diberikan sebuah sanepan, berarti dia antara dia tidak mengakui apa benar-benar hati niku mati. Mriku. Ini cara terbaik nggih punika kembali lagi adalah melalui dengan niat ikhlas lillahi ta'ala niku. Mungkin niku kang saged kula aturaken dalu punika mengenai adab-adab dalam memberi nasihat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.